Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 23 Januari 2026. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyinya. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, iri hati seringkali lahir secara diam-diam. Ia muncul ketika kita terlalu sibuk memperhatikan hidup orang lain. Entah keberhasilannya, kepemilikannya, bahkan hal-hal pribadi yang seharusnya bukan menjadi urusan kita. Dari sekedar rasa ingin tahu, iri berkembang menjadi kecurigaan, ketakutan, dan akhirnya kebencian. Orang yang dikuasai iri hati sesungguhnya sedang hidup dalam kekhawatiran. Dia takut kalah, dia takut tertinggal, dia takut tidak dianggap istimewa. Stefanus mengingatkan umat Israel dengan kisah Yusuf, seorang yang justru menjadi korban iri hati saudara-saudaranya. Karena iri hati, Yusuf dijual. Karena iri, relasi keluarga menjadi hancur. Namun firman Tuhan menegaskan satu hal yang sangat penting. Allah menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak hilang meski Yusuf mengalami pengkhianatan, mengalami ketidakadilan, dan mengalami penderitaan. Yang menarik, Yusuf tidak membalas iri dengan iri atau kebencian dengan kebencian. Dalam proses yang panjang dan menyakitkan, Yusuf belajar rendah hati. Dia belajar setia dan tulus dalam melayani. Sikap hatinya inilah yang membuat hidupnya tetap berada dalam kendali dan berkat Tuhan. Yusuf tidak membiarkan luka batin mengubahnya menjadi pribadi yang pahit. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, renungan ini mengajak kita untuk waspada terhadap iri hati dan dengki yang dapat merusak relasi kita. Entah itu di tempat kerja, di tengah keluarga, di tengah lingkungan sekitar, bahkan di dalam persekutuan setiap kita. Iri hati bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak batin kita sendiri. Karena itu, kita dipanggil untuk menjaga hati agar tetap bersih dan terbuka untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Seperti Yusuf, ada beberapa langkah yang dapat kita hidupi. Yang pertama, menjadikan iri sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Yang kedua, belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Sebab setiap orang memiliki perjalanan dan berkatnya yang unik. Lalu yang ketiga, memberi pengampunan, bahkan atas perlakuan yang tidak menyenangkan, agar hati kita tidak terikat oleh masa lalu, tidak terikat oleh kepahitan. Lantas selanjutnya, mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di balik setiap keadaan kehidupan kita. Hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong setiap kita untuk mengendalikan diri, menjaga hati, dan hidup dalam ketulusan. Sebab di tengah dunia yang penuh persaingan dan perbandingan, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan adalah mereka yang memilih untuk tetap rendah hati dan setia. Biarlah setiap kita dimampukan untuk boleh membuka hati agar Tuhan memperbaharui kehidupan setiap kita. Selamat berefleksi untuk setiap kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kadangkala iri hati, kedengkian, kesombongan, keegoisan menjelma dalam kehidupan setiap kami, menggodai kami, sehingga kami terjatuh di dalamnya. Tuhan, pimpin kami agar kami boleh terus merendahkan hati kami. Kami boleh terus mampu mengucap syukur dalam hal apapun kehidupan kami, sebab kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.